Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ini semakin menegaskan, semakin membawa kita pada satu pemahaman bahwa memang kita hidup di dalam anugerah dan rencana Tuhan. Maka bagi kita, setiap hari hidup itu seperti sebuah kesempatan. Minggu lalu ya, hidup itu seperti sebuah kesempatan, karena kita nggak pernah tahu kapan kita akan selesai menjalani kehidupan di dunia ini. Sampai kapan tenggat waktu yang Tuhan berikan untuk kita terus hidup. Maka hidup itu adalah sebuah kesempatan. Every day is a chance. Nah, kenapa kita berbicara tentang kehidupan sebagai sebuah kesempatan? Karena biasanya Bapak Ibu, kita melupakan bahwa sebenarnya hidup kita itu sangat singkat. Di dalam waktu yang sangat singkat, di dalam ketidakmampuan kita untuk mengontrol kehidupan dan kematian kita, terkadang kita lupa. Jadi bisa aja besok tiba-tiba Tuhan mengatakan kita sudah selesai. Gak ada yang tahu kapan Tuhan punya rencana untuk kita segera selesai mengakhiri kehidupan kita. Gak ada yang tahu. Maka ketika kita saat ini masih diberikan kehidupan, itu artinya masih ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita melakukan sesuatu yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Ya, ini sejalan dengan teks kita ya, yang berbicara tentang perumpamaan tentang talenta, the parable of talent. Jadi Bapak Ibu, ini ceritanya adalah ada seorang yang hendak bepergian ke luar negeri. Seseorang yang sangat kaya raya tentunya, karena konteks dari bepergian pada saat itu adalah hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Bepergian ke luar negerinya ya. Ya sama seperti sekarang juga gitu ya. Ya nggak semua dari kita pasti pernah bepergian ke luar negeri. Hanya orang-orang tertentu. Nah, apalagi di masa itu belum ada transportasi umum yang bisa menjangkau untuk kita bisa move ya, bisa berpindah-pindah dari satu negara ke negara yang lain. Maka perjalanan ke luar negeri itu menandakan bahwa seseorang itu sangatlah kaya. Nah, sebelum seseorang ini pergi ya, seseorang yang disebutkan namanya karena ini perumpamaan, bukan sebuah kisahnya, tapi sebuah perumpamaan. Memang dia panggil hamba-hambanya, ada 3 orang dipanggil, lalu dipercayakanlah hartanya, gitu ya, harta dari si tuan ini kepada para hamba-hambanya. Ada yang diberikan 10 talenta, 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, dan ada yang diberikan 1 talenta. Kok nggak adil ya? Kok dibaginya beda-beda ya? Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Nah, sebenarnya kita perlu mencermati bahwa di ayat ke-15 kita bisa lihat di bagian akhir, masing-masing menurut kesanggupannya. Itu ada frase itu ya, masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi memang kata menurut kesanggupannya ini bisa bermakna 2. Menurut kesanggupan dari penilaian si tuan kepada hamba, ya. Jadi tuan bilang, kayaknya kamu cocoknya kasih 5 nih, kamu cocoknya dikasih 2, kamu cocoknya dikasih 1. Atau makna yang kedua itu bisa berarti bahwa ini adalah bagian dari self-assessment ataupun penilaian diri dari para hamba sendiri ya, mengajukan kepada Tuhan, Tuhan saya cuma sanggup 1, Tuhan saya cuma sanggup 2, saya cuma sanggup 5. Nah, tetapi baik itu sebuah pemberian ataupun penilaian ataupun pengajuan diri dari para hamba sekalipun, kita perlu memahami bahwa 5, 2, dan 1 ini memang sesuai dengan kapasitas masing-masing. Baik itu dari penilaian si tuan maupun dari penilaian si hamba. Jadi sesuai kapasitasnya, bukan karena tidak ada. Nah, menariknya lalu diceritakanlah sang tuan itu pergi. Kalau kita baca ya, ayat 14, kan sebab Al-Quran dari surga sama seperti seorang yang mau bepergian. Nah, kata bepergian di sini kalau menggunakan bahasa aslinya, itu bahasa Yunani, itu digunakan kata apodemio. Apodemio itu sebuah kata yang biasa digunakan untuk menunjukkan
suatu keadaan di mana seseorang itu pergi jauh. Seseorang pergi jauh, jadi bukan cuma pergi yang dekat-dekat aja, itu pergi yang jauh. Dan makanya di teks kita ditranslate sebagai bepergian ke luar negeri. Konteksnya begitu, bepergian yang jauh ke luar negeri. Nah, ketika tuan ini pergi, hamba-hamba tadi kan udah dikasih kepercayaan ya, harta tuannya nih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Tuannya pergi, nah si hamba-hamba ini pasti nggak tahu gitu ya, nggak tahu dengan pasti kapan sih sang tuan akan kembali. Kapankah sang tuan ini akan kembali ke dalam kediamannya? Nggak tahu. Tapi yang jelas bahwa sang tuan akan kembali, cuma nggak tahu kembalinya kapan. Nah, maka di dalam ketidaktahuan itu ada 2 sikap. Nah, ini yang juga bisa menjadi refleksi kita, penggambaran kita gitu ya, tentang ketika kita menunggu sesuatu, apa yang akan kita lakukan. Nah, kalau bicara tentang tema bijaksana ya, maka kita harapannya kan menjadi hamba yang pertama dan juga hamba yang kedua. Harapannya kan begitu. Tapi memang dalam kenyataannya terkadang kita menjadi hamba-hamba yang ketiga. Kenapa? Karena ini ya, perlu kita ketahui bahwa 1 talenta itu bukan uang yang sedikit. Kalau di convert ya, itu 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. 6.000 dinar itu berarti sama dengan upah dari bekerja selama 6.000 hari. 6.000 hari itu berapa tahun ya? Tahun-tahun mungkin ya, beberapa tahun. Lebih dari 10 tahun yang jelas ya. Karena kan kalau 1 tahun kan 365 kali 10 berarti 3.500 ya. Jadi 20 tahun lebih. Itu 1 talenta, 6.000 dinar. Nah, tapi sang tuan mempercayakan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Menariknya adalah bahwa ada yang mengembangkan talenta itu, mengelolanya dengan baik, karena dia tahu bahwa suatu saat sang tuan akan kembali lagi, walaupun nggak tahu kapan. Tapi setidaknya ketika dia nggak tahu, dia bukannya diem aja, tetapi senantiasa bersiap dan berjaga-jaga, mempergunakan kesempatan yang diberikan tuannya untuk mengelola hartanya itu dengan sebaik-baiknya. Ada juga tapi yang tidak melakukannya dengan sebaik-baiknya, dengan bijaksana, dan malah dipendam, dan malah menyalahkan sang tuan gitu ya, malah jelek-jelekin sang tuan. Tuan nih ngambilnya kan dari orang-orang yang dengan cara yang gak bener gitu. Jadi aku takut, umpetin aja deh. Malah nyalahin sang tuan, dikasih kepercayaan ya, malah menjelek-jelekan sang tuan, bukannya malah memanfaatkan dan menghasilkan dengan baik. Nah, penggambaran 3 hamba yang dipercayakan talenta ini sebenarnya ingin disampaikan Yesus untuk kita sebagai penggambaran kita, bahwa Tuhan itu sama seperti sang tuan yang pergi jauh dan tidak diketahui kapan datangnya kembali. Makanya di dalam hari Tuhan nanti kita akan menyambut kedatangan Tuhan kembali. Tapi kita nggak pernah tahu kapan Tuhan itu akan kembali. Sedangkan kita adalah para hamba yang dipercayakan kehidupan, dipercayakan keselamatan yang telah Dia usahakan untuk kita, harta paling berharga yang telah Dia berikan kepada kita, yaitu nyawanya, yang pada akhirnya membuat kita selamat, dipercayakan kepada kita. Kita diberikan keselamatan oleh Tuhan. Tapi apa? Kita terkadang lupa bahwa keselamatan itu perlu kita maksimalkan, perlu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kan di dalam keselamatan kita memperoleh hidup. Maka secara tidak langsung kehidupan kita itu adalah sesuatu yang dipercayakan Tuhan bagi kita, sesuatu yang Dia berikan kepada kita untuk kita bisa kelola dengan baik. Maka temanya bijak bersaudara adalah
Seberapapun Tuhan kasih kita hidup, mau itu panjang, mau itu pendek, seharusnya kita tetap memaksimalkannya dengan sebaik-baiknya. Bukannya malah tidak bersyukur dan malah merasa bahwa Tuhan itu begitu jahat sama kita. Kita kan gitu ya, sukanya ngelihat rumput tetangga selalu lebih hijau. Kok hidupnya kayak lebih enak ya daripada hidup saya? Selalu begitu. Tetapi kita diajarkan untuk melihat bahwa ya Tuhan itu udah kasih kita dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Dan ketika kita terus menyalahkan keadaan dan tidak memanfaatkan apa yang sebenarnya Tuhan sudah berikan berupa kehidupan kita, ya hati-hati saja bila nanti pada akhirnya kita menerima konsekuensi yang tidak menyenangkan. Nah, konsep tentang kedatangan Tuhan, ya, kepergian Tuhan yang jauh dan tidak diketahui kapan kembali, ini sama seperti apa yang kita baca di dalam Zephaniah. Itu tentang penjelasan hari Tuhan, bahwa pada saatnya nanti Bapak Ibu, hari Tuhan itu akan datang, dan tidak ada satupun manusia yang tahu kapan hari Tuhan itu datang. Di dalam hari Tuhan ada yang namanya sebuah penghakiman. Maka di dalam iman kita, ya, kan ada tuh bagiannya. Dan yang akan datang dari sana, pada pengakuan dari Yesus, ya, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi tetap ada penghakiman Allah, karena Allah bukan hanya Maha Pengasih, tapi Allah itu juga adil, Maha adil dan Maha benar. Nah, pertanyaannya, kapan ya? Kalau kita bicara tadi bahwa kehidupan itu singkat, ya jangan-jangan kita juga bisa memahami bahwa ya bagi Tuhan waktu itu juga sangat singkat. Bisa aja dalam waktu dekat hari Tuhan itu benar-benar datang. Dan ketika kita tidak mempersiapkannya dengan baik, ketika kita sama seperti hamba yang pertama, tidak mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita dengan baik, yaitu hidup kita, ya pasti ada sebuah konsekuensi yang tentunya tidak ingin kita rasakan. Maka di dalam surat Tesalonika, Paulus mengatakan untuk kita senantiasa berjaga-jaga, ya, karena kedatangan dari Tuhan seperti pencuri. Artinya tidak ada yang tahu kapan kedatangan Tuhan. Maka kita diminta untuk senantiasa berjaga-jaga dan bersiap-siap. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu. Minggu lalu kan temanya tentang siapa yang menyapu. Nah, siapa yang menyapu itu seperti apa? Siapa yang menyapu adalah ketika kita benar-benar memanfaatkan kesempatan kehidupan kita untuk menjadi layak dan pantas di hadapan Tuhan. Nah, time is what we want most, but what we use most. Waktu adalah sesuatu yang sangat kita inginkan, tapi justru kita pergunakan dengan sangat buruk. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya bahwa di dalam waktu yang singkat seharusnya kita mengupayakan segala sesuatu itu dengan sebaik-baiknya, mumpung masih dikasih kesempatan. Di dalam hidup gak ada yang namanya, di dalam kehidupan kita, ya, kalau bicara tentang kehidupan dan kematian itu gak ada yang namanya kesempatan kedua. Kalau udah mati, ya mati. Gak bisa mengulangi. Waduh, saya menyesal belum sempat ini, belum sempat ini. Waduh, saya menyesal waktu mati saya begini. Gak bisa. Gak bisa diulang. Hidup itu sekali. Justru karena sekali kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka pada hari ini saya ingin membawa kita pada suatu PR, ya, untuk kita bersama-sama memulih bersama dengan Tuhan. Saya ingin tanya, jika besok Tuhan datang,
Sudah layakkah kita? Itu satu. Dua, jika besok kita mati, sudah pantaskah kita? Kiranya Tuhan memberikan hikmat-Nya bagi kita. Amin. Mari bersama dengan umat Allah di segala tempat dan di sepanjang zaman kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya